Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, yaitu Bapak Dr. Asep Nursobah MAG. Tak lupa kepada teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang pendidikan agama Islam sebagai kurikulum inti dalam pendidikan nasional. Untuk mempersingkat waktu, kepada para pemateri untuk langsung saja menyampaikan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurjanah dari kelas PAI 5E. Untuk NIM-nya 11820200185. Di sini saya akan membahas mengenai aspek pengembangan kurikulum serta pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang pertama, ada pengertian pengembangan kurikulum. Adapun arti dari pengembangan kurikulum ini memiliki dua arti. Yang pertama ada pengembangan dan yang satunya lagi adalah kurikulum itu sendiri. Nah, adapun pengertian dari pengembangan itu sendiri yaitu istilah pengembangan ini menunjukkan pada suatu kegiatan atau aktivitas yang menghasilkan suatu alat atau cara baru di mana dalam kegiatan tersebut dilakukan berbagai penyempurnaan dari sesuatu yang telah ada sebelumnya dan akhirnya cara atau alat yang telah dilakukan selama kegiatan berlangsung akan dipilih untuk dilakukan atau diterapkan. Sedangkan pengertian dari kurikulum itu sendiri, nah untuk pengertian kurikulum itu sendiri menurut Nasution adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan guru untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Adapun menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 2023 tahun 2003 disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman bagi guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari dua pengertian kata pengembangan dan kurikulum itu akan lahirlah pengertian mengenai pengembangan kurikulum itu sendiri. Adapun pengertian pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu dan juga berarti perubahan dan peralihan total dari satu kurikulum ke kurikulum lain dan perubahan ini berlangsung dalam waktu yang panjang. Nah, adapun pengembangan kurikulum ini dapat dipahami pengertiannya secara luas ya. Nah, adapun pengembangan kurikulum itu sendiri ada 3. Yang pertama, kegiatan menghasilkan kurikulum PAI. Yang kedua, proses yang mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik. Yang ketiga ada kegiatan penyusunan desain, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum PAI itu sendiri. Bismillah, kita lanjut mengenai pembahasan yang kedua, yakni aspek pengembangan kurikulum PAI. Ada apa sajakah yang tercakup di dalamnya? Yakni yang pertama ada aspek Al-Quran dan hadis. Yakni pada aspek ini menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kedua ada aspek akidah. Aspek ini menekankan pada memahami dan mempertahankan keyakinan atau keimanan yang benar serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Asmaul Husna. Nah, yang ketiga ada aspek akhlak. Aspek ini menekankan pada pembiasaan atau aktualisasi dari keyakinan itu sendiri. Nah, pembiasaan ini untuk melaksanakan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, atau yang kita sebut untuk mendekatkan diri kepada ketakwaan. Nah, yang selanjutnya ada aspek fikih. Aspek fikih ini menekankan pada kemampuan pada cara-cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang baik dan benar. Nah, yang terakhir ada aspek tarikh atau sejarah kebudayaan Islam. Aspek ini menekankan pada kemampuan mengambil ibroh atau hikmah atau pelajaran dari peristiwa-peristiwa bersejarah, meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena budaya, sosial, politik, ekonomi, iptek, dan lain sebagainya untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam itu sendiri. Nah, dalam tataran pendidikan agama Islam, dalam aspek-aspeknya bertujuan untuk membentuk peserta didik yang meliputi yang pertama ada tarbiyah jismiyah, yakni segala rupa pendidikan yang wujudnya menyuburkan dan menyehatkan tubuh serta menegakkannya supaya dapat mengenakan. Nah, yang kedua ada tarbiyah akliyah, yakni segala rupa pendidikan dan pelajaran yang akibatnya mencerdaskan akal dan menajamkan akal itu sendiri. Nah, yang keempat yang ketiga ada tarbiyah adabiyah, yaitu segala rupa praktek maupun teori yang mewujudkannya meningkatkan budi dan meningkatkan perangai atau akhlak itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya menyampaikan materi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pendidikan agama Islam sebagai kurikulum inti. Pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai upaya untuk mendidikkan ajaran agama Islam sebagai panutan dan pandangan hidup seorang muslim melalui pengajaran dan pendidikan. Hal ini terlihat dalam UU nomor 20 tahun 2003 pada pasal 12 ayat 1 menjelaskan bahwasanya peserta didik berhak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya serta diajarkan oleh pendidik seagamanya. Kemudian pada UU SPN nomor 2 tahun 1989 pasal 39 ayat 2 tentang pendidikan agama dijelaskan sebagai upaya untuk memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut siswa dengan memperhatikan dan menghormati ajaran agama lain untuk mewujudkan persatuan nasional. Kurikulum pendidikan agama Islam menempati kedudukan sentral pada seluruh proses pendidikan, yakni sebagai arah segala aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan. Dalam praktiknya, kurikulum pendidikan agama Islam berperan dalam 3 peranan utama pendidikan, yakni peranan konservatif, peranan kreatif, peranan kritis evaluatif. Peranan konservatif yakni kurikulum pendidikan agama Islam berperan untuk mewariskan nilai-nilai ilahiyah maupun nilai-nilai lahiriah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis
atau yang diperoleh dari budaya Islam. Kemudian peranan kreatif. Dalam peranan kreatif, kurikulum pendidikan agama Islam berperan untuk mengembangkan potensi kreativitas siswa untuk memecahkan problematika sosial secara kreatif. Dan yang terakhir, peranan kritis evaluatif. Dalam peranan ini, kurikulum pendidikan agama Islam berperan sebagai kontrol sosial dan menekankan pada berpikir kritis, di mana ketika ada nilai-nilai sosial yang tidak sesuai dengan dinamika Islam, maka dapat disisihkan atau sebaliknya. Kurikulum inti adalah isi atau pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kurikulum inti disusun dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun ciri-ciri dari kurikulum inti berdasarkan definisi kurikulum inti menurut Caswell dalam Abdullah ID tahun 2011. Yang pertama, rangkaian yang saling berkaitan. Yang kedua, direncanakan secara terus-menerus sebelum dan selama dijalankan. Yang ketiga, berdasarkan pada masalah. Dan yang terakhir, diperuntukkan bagi semua siswa. PAI sebagai kurikulum inti diharapkan dapat memandu jalannya pendidikan itu sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya, yaitu 1. PAI berusaha untuk menjaga akidah peserta didik agar tetap kokoh dalam situasi dan kondisi apapun. 2. PAI berusaha menjaga dan memelihara ajaran dan nilai-nilai yang tertuang dan terkandung dalam Al-Quran dan hadis, serta otentitas keduanya sebagai sumber utama ajaran Islam. 3. PAI menonjolkan kesatuan iman, ilmu, dan amal dalam kehidupan keseharian. Dan terakhir, PAI berusaha membentuk dan mengembangkan kesalehan individu dan sekaligus kesalehan sosial. 5. PAI menjadi landasan moral dan etika dalam pengembangan iptek dan budaya serta aspek-aspek kehidupan lainnya. 6. Substansi PAI mengandung entitas yang bersifat rasional dan suprarasional. 7. PAI berusaha menggali, mengembangkan, dan mengambil ibroh dari sejarah dan kebudayaan atau peradaban Islam. Dan yang terakhir, dalam beberapa hal, PAI mengandung pemahaman dan penafsiran yang beragam, sehingga memerlukan sikap terbuka dan toleran atau semangat ukhuwah Islamiyah. Dalam paparan tersebut, kita dapat mengetahui bahwasannya sebagai kurikulum inti, pendidikan agama Islam mengandung pesan-pesan pembelajaran yang dapat mengokohkan akidah, keimanan, serta kedalaman spiritual yang nantinya diharapkan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari pada setiap aspek kehidupan. Pengembangan pendidikan agama Islam juga diharapkan dapat meluaskan ukhuwah Islamiyah, tidak hanya mempererat hubungan antar umat Islam, melainkan juga meluas dapat membangun persaudaraan dan membentuk kesolehan pribadi dan sosial, serta dapat relevan dalam setiap kemajuan zaman. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Materi yang selanjutnya yaitu model pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, aspek-aspek pendidikan telah mengalami perubahan dan perbaikan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang pernah diberlakukan dari satu pemerintah ke pemerintahan yang lain. Demikian juga pendidikan Islam mendapat efek dari perubahan kebijakan tersebut. Sehingga dalam kurikulum mengalami perubahan baik di masa Orde Lama, Orde Baru maupun Reformasi. Maka corak model pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang pernah berkembang adalah model dikotomis. Pada model ini, aspek kehidupan dipandang dengan sangat sederhana, dan kata kuncinya adalah dikotomi. Segala sesuatu hanya dilihat dari dua sisi yang berlawanan, yakni pendidikan agama dan pendidikan non-agama. Pandangan dikotomis tersebut pada gilirannya dikembangkan dan dalam memandang kehidupan dunia dan akhirat.
kehidupan jasmani dan rohani, sehingga pendidikan agama Islam hanya diletakkan pada aspek kehidupan akhirat saja atau kehidupan rohani saja. Pandangan dikotomis ini mempunyai implikasi terhadap pengembangan pendidikan agama Islam yang lebih berorientasi pada keakhiratan, sedangkan masalah dunia dianggap tidak penting, sehingga menekankan pada pendalaman al-ulum ad-diniyah yang merupakan jalan pintas untuk menuju kebahagiaan akhirat. Sementara sains dianggap terpisah dari agama. Demikian pula pendekatan yang dipergunakan lebih bersifat keagamaan yang normatif, doktriner, dan absolutas. Yang kedua yaitu model mekanisme. Model mekanisme ini memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya. Secara sederhana, dapat dipahami bahwa aspek-aspek atau nilai-nilai itu sendiri terdiri atas nilai agama, nilai individu, nilai sosial, nilai politik, nilai ekonomi, nilai rasional, nilai estetika, dan lain-lainnya. Dengan demikian, aspek atau nilai agama merupakan salah satu aspek atau nilai kehidupan dari aspek-aspek atau nilai-nilai kehidupan lainnya. Hubungan antara nilai agama dengan nilai-nilai lainnya bersifat lateral sekuensial, yang berarti di antara masing-masing mata pelajaran tersebut mempunyai relasi sederajat yang saling berkonsultasi. Model mekanisme ini dapat dikembangkan pada sekolah umum sebagai upaya pembentukan kepribadian yang religius. Pada implikasi di lapangan sangat tergantung pada kemauan dan kemampuan dari para pemimpin sekolah, terutama dalam membangun hubungan kerja sama dengan mata pelajaran lainnya. Dan juga model ini dapat diaplikasikan melalui pengintegrasian imtak dengan materi pembelajaran, yakni dengan upaya mengintegrasikan konsep atau ajaran agama ke dalam materi yang sedang dipelajari oleh peserta didik atau diajarkan oleh guru. Yang terakhir yaitu model organisme atau sistemik. Meminjam istilah biologi, bahwa organisme dapat diartikan sebagai susunan yang bersistem dari berbagai jasad hidup untuk suatu tujuan. Dalam konteks pendidikan Islam, model organisme bertolak dari pandangan bahwa aktivitas kependidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen bersama dan bekerja sama secara terpadu menuju tujuan tertentu, yaitu perwujudan hidup yang religius atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang pendidikan agama Islam sebagai kurikulum inti atau core kurikulum dalam pendidikan nasional. Tepatnya pada submateri tentang penguatan pendidikan agama Islam di sekolah. Pendidikan agama Islam di sekolah pada dasarnya lebih diorientasikan pada tataran moral action, yakni agar peserta didik tidak hanya berhenti pada tataran kompetensi, tetapi sampai memiliki kemauan dan kebiasaan dalam mewujudkan ajaran dan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Likona, untuk mendidik moral anak sampai kepada moral action itu diperlukan 3 proses pembinaan, yaitu proses moral knowing,
proses moral feeling sampai ke proses moral action. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam pelaksanaannya, pendidikan agama Islam mengalami banyak tantangan. Di antaranya adalah minimnya jam mata pelajaran yang dialokasikan. Dalam waktu yang singkat, guru pendidikan agama Islam harus menyampaikan materi yang cukup padat kepada peserta didik. Oleh karena itu, guru pendidikan agama Islam membutuhkan pendekatan-pendekatan yang efektif untuk menyampaikan materi-materi tentang pendidikan agama Islam secara bermakna sehingga dapat mengoptimalkan jam mata pelajaran yang tersedia. Adapun beberapa pendekatan-pendekatan yang bisa menjadi acuan bagi pendidik diantaranya adalah pendekatan keimanan, pendekatan pengamalan, pendekatan pembiasaan, pendekatan rasional, pendekatan emosional, pendekatan fungsional, dan pendekatan keteladanan. Untuk pendekatan keimanan ini, guru memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan pemahaman mengenai adanya Tuhan sebagai sumber kehidupan makhluk di alam ini. Kemudian yang kedua adalah pendekatan pengamalan, di mana pendekatan pengamalan ini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan merasakan hasil dari pengamalan ibadah untuk melaksanakan tugas-tugas dan untuk menghadapi problema-problema dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan pembiasaan, di mana pendekatan pembiasaan ini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membiasakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan rasional, di mana guru memberikan peran akal peserta didik untuk memahami dan membedakan terkait dengan standar materi misalkan Al-Quran, hadis, kemudian akidah, akhlak, fikih, dan tarikh. Kemudian keterkaitannya dengan perilaku yang baik dan buruk dalam kehidupan. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan emosional, di mana pendekatan emosional ini merupakan upaya yang dilakukan oleh guru untuk menggugah perasaan siswa dalam menghayati perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan fungsional, di mana pendekatan fungsional ini merupakan menyajikan bentuk standar materi seperti tadi ya, Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, kemudian fikih dan tarikh dari segi manfaatnya. Jadi apa manfaatnya bagi peserta didik itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan keteladanan, di mana guru harus menjadi contoh atau figur baik guru pendidikan agama Islam maupun guru mata pelajaran yang lain serta semua pihak yang ada di sekolah harus sebagai cermin manusia yang berkepribadian. Kemudian dalam materi atau dalam pelaksanaan materi pendidikan agama Islam tidak hanya disampaikan dari aspek kognitifnya saja, tetapi dari aspek afektif dan psikomotoriknya juga harus dicapai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, materi demi materi telah tersampaikan semuanya. Untuk sesi tanya jawab ataupun penambahan materi itu akan dilakukan di forum diskusi LMS.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.